Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu buat hari yang baru, kasih yang baru, rahmat yang baru, dan anugerah yang baru yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu ada penyertaan, ada perlindungan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus melekat kepadamu, kami terus berharap kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu niat, dari empat huruf saja ya. Saya akan membacanya di ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam keseluruhan ini, bagaimana Tuhan sudah menyatakan pertolongannya kepada bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya, dikatakan Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Ya, mereka sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang dipercayai itu adalah Tuhan yang dasar dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan firman Tuhan mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tentu ini bicara hubungannya, maksud saya ya, atau korelasinya antara kita berdoa dan juga jawaban dari Tuhan. Ya, kalau kita pelajari dalam seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Puji Tuhan. Kita diingatkan lagi pada pagi hari ini bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita belajar firman ini dan mengatakan tentulah Tuhan tidak mau mendengar, ya, pasti ingatan kita akan mengarah kepada bagaimana kita berdoa. Apakah doa kita ini didengar oleh Tuhan, ya, diperkenan oleh Tuhan ataukah tidak? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Kitab Kejadian 4 ayat yang ke-5. Kain dan Habel, demikian bunyinya ayat yang ke-5. Betapa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Waktu saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena saya niat ini apa sih, atau niat ini suatu kalimat yang saklek gitu ya, yang tidak bisa lagi diotak-atik gitu ya. Nah, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, niat itu adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan gitu ya, atau kehendak dari orang itu. Nah, di dalam kitab Kejadian ini kita tahu bagaimana persembahan Kain dan Habel, siapa yang diterima Tuhan dan siapa yang tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Korban persembahannya tidak diindahkan. Kita sering mendengar kenapa korban persembahannya si Kain ini tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Habel diperkenan. Cenderung yang kita dengar adalah bahwa itu berbicara tentang bahwa persembahan si Kain ini adalah dari hasil pertanian, sedangkan yang Habel adalah
peternak, maksudnya itu adalah yang bisa dipersembahkan oleh Tuhan, dan itu bicara kepada binatang, ya. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan maksud di dalam Mazmur yang ke-66, kita kembali lagi, ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Apakah karena persembahan saja sehingga Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak berkenan terhadap persembahan Kain dan Habel? Apakah karena persembahan itu? Kalau kita menilik kembali di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, ini bicara tentang niat, ya, atau tadi seperti yang saya sampaikan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksudnya, ya, tujuan sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan, yang masih tersimpan dalam pikiran, yang tersimpan dalam hati tentunya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya 100% bahwa Tuhan itu tertarik kepada ketulusan hati kita kalau kita berdoa. Kita juga belajar dari Kain dan Habel, ya, bahwa yang mereka lakukan, kedua putra dari Adam ini, ya, ada niat, ada hal-hal yang itu Tuhan berkenan, dan ada hal-hal juga yang Tuhan tidak berkenan terhadap Kain dan juga kepada Habel, ya, sehingga terjadilah sesuatu pembunuhan yang terencana yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, berawal dari persembahan yang dilakukan oleh Kain yang tidak diperkenan oleh Tuhan, sedangkan Habel diterima oleh Tuhan, ya. Jauh sebelum itu tentu Tuhan tahu kedalaman hati Kain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Saya akan membacanya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Ada niat jahat ternyata dalam diri Kain, sehingga Tuhan tidak berkenan atas persembahan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita juga belajar waktu kita berdoa, baik berdoa bersama, waktu doa pribadi, ya. Memang niat hati itu sulit untuk ditebak, ya. Niat hati yang tulus, niat hati yang jahat, sulit kita untuk memprediksi. Kita tahu setelah kejadian itu, ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang tahu dan bisa melihat kedalaman hati kita. Apakah kita berdoa itu tulus atau ada motivasi? Apakah kita datang kepada Tuhan beribadah itu dengan tulus atau ada motivasi yang lain? Sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kalau niat hati yang murni, tentu menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Oh, sangat indah sekali kalau berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan kalau kita punya niat hati yang buruk, walaupun disertai pengorbanan, ya, pasti tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tidak berarti, karena memang Tuhan itu Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, seandainya ada niat jahat, jangan lagi di dalam
diri kita mengatakan seandainya ada niat jahat, niat saja baru disimpan dalam hati, belum diucapkan, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita tidak tahu, tetapi kita juga belajar dari kehidupan Kain dan Habel. Kita juga belajar di dalam Mazmur 66 ayat 18 ini, ya, supaya kita juga tidak punya niat jahat yang kita simpan dalam hati kita, supaya dan tentunya Tuhan berkenan atas keinginan kita. Kita memang manusia berdosa, kita memang banyak kelemahan, tapi jangan salah, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita minta kepada Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, ya, memberikan pencerahan agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita terus undang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bergerak dalam hidup kita, memperbarui segala pikiran dan hati kita. Kalau kurang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tegur kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat indah, sangat menyenangkan kalau yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Karena hati kita dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus. Dan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, menyadarkan kita bagaimana selayaknya kita datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini saya juga terberkati, ya. Saya sadar saya manusia yang lemah, ada banyak pikiran-pikiran jahat, ada banyak dalam hati kita ini kotor. Saya juga diingatkan untuk tidak melakukan itu, untuk tidak menyimpan itu semua dalam pikiran dan hati saya. Supaya pada saat saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat niat saya adalah benar. Amin, puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, waktu datang kepada Tuhan, waktu berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuninya, Tuhan sudah memulihkannya, dan pemulihan yang daripada Tuhan itulah yang akan melahirkan jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, makin hari kita harus makin setia kepada Tuhan, dan kita buang semua niat jahat dalam diri kita. Amin. Bersama Yesus kita pasti bisa melakukan perkara besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah. Kami manusia yang syarat dengan kesalahan. Yang syarat dengan penyimpanan kesalahan Tuhan. Tetapi kami tahu di dalam segala kelemahan kami harus datang kepadamu. Kami harus memohon untuk Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, menguatkan kami agar kami disingkirkan, dijauhkan dari niatan jahat yang itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau terus menopang kami, Engkau terus menolong kami, sehingga kami dijauhkan dari niatan jahat dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Percayalah Tuhan menyertai kita semua. Amin.